Malam itu, desa ini tak lagi sama. Langit gelap bukan karena hujan, tapi karena asap mesiu menutup bulan. Bau darah bercampur tanah basah menempel di udara. Mereka yang dulu tersenyum, kini hanya nama di nisan tak bernama. Dan di antara semua kisah yang tersisa, ada satu cerita yang tak pernah diceritakan di buku sejarah. Cerita seorang pejuang yang tak pernah benar-benar pulang. Sebelum memulai kisahnya, pasang earphone-mu, biar horornya terasa lebih nyata. Kalau kamu suka cerita kayak gini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Lorong Misteri selalu punya kisah yang siap bikin bulu kuduk merinding. Malam itu, angin berembus membawa aroma tanah basah, bercampur dengan asap mesiu yang entah dari mana datangnya. Desa kecil di pinggir hutan mendadak sunyi, bahkan jangkrik pun seakan ikut bersembunyi. Di balai bambu, para lelaki desa duduk melingkar. Senjata mereka sederhana, bambu runcing, parang, dan 1-2 senapan tua. Di antara mereka, berdiri Raka, pemuda 23 tahun, wajahnya tegang, matanya menyala tapi ada takut yang ia sembunyikan. "Kalau aku nggak kembali, jaga ibu," bisiknya lirih kepada Seno, sahabatnya. Tak ada jawaban. Hanya tatapan yang saling memahami. Malam itu, langit gelap total, seperti tahu bahwa fajar besok mungkin tak akan datang bagi sebagian dari mereka. Fajar belum menyentuh bumi ketika dentuman meriam memecah hening. Tanah bergetar, ayam-ayam berkokok panik, dan anjing-anjing menggonggong tanpa henti. Raka berlari ke garis depan, kakinya menginjak dedaunan basah, napasnya terengah. Di kejauhan, pasukan Belanda bergerak dalam barisan rapi, bayonet mereka berkilat menangkap cahaya pagi. "Jangan mundur. Ini tanah kita," teriak Raka, suaranya parau tapi lantang menembus kabut. Lalu, suara tembakan pertama memecah udara. Dunia berubah jadi lautan jeritan dan asap mesiu. Sejak detik itu, tak ada jalan untuk mundur. Sawah yang kemarin hijau kini berubah menjadi lumpur bercampur darah. Tubuh-tubuh tergeletak tak bernyawa, wajah mereka membeku dalam ketakutan terakhir. Raka berlari di antara teriakan dan ledakan, keringat bercampur lumpur di wajahnya. Di depannya, seorang pemuda roboh terkena tembakan. "Bertahan. Aku tarik kamu." Raka menyeretnya ke balik gundukan tanah, tapi napas itu sudah terhenti. Tangannya gemetar, namun ia menggenggam senjatanya lebih erat. Di matanya, kemerdekaan bukan lagi sekadar kata, tapi harga yang dibayar dengan darah. Matahari tenggelam di balik hutan, langit berubah merah kelam. Pasukan yang tersisa mundur ke tepi sungai. Airnya dingin, tapi warnanya merah, memantulkan senja yang muram. Raka duduk terhuyung, darah mengalir dari pahanya, napasnya berat. Seno berjongkok di depannya, matanya berkaca-kaca. "Kalau aku mati, jangan biarkan mereka kuasai desa ini," ucap Raka, suaranya nyaris tak terdengar. Seno mengangguk, tapi di dalam hatinya ia tahu, janji itu akan sangat sulit ditepati. Hujan turun deras, menenggelamkan suara langkah dan teriakan. Petir menyambar di kejauhan, menerangi hutan yang basah. Raka berdiri di tengah lumpur, memegang senjata yang sudah retak, tubuhnya gemetar bukan karena dingin, tapi karena tahu, ini mungkin akhir. Pasukan Belanda menyerbu, bayonet berkilat di bawah kilat. Tembakan meledak, peluru menembus dadanya. Waktu melambat, suara perang memudar. Yang terakhir ia lihat, di antara tirai hujan, adalah senyum ibunya, sebelum gelap menelannya. Pagi itu, hujan reda, tapi desa berubah jadi ladang kematian. Tubuh-tubuh dikumpulkan tergesa, dimakamkan di tanah basah tanpa nisan.
Ibu Raka berlutut di salah satu gundukan, memeluk tanah itu sambil berbisik, "Kamu belum pulang, Nak." Malamnya, bulan penuh muncul di langit. Di jalan desa yang sepi, seorang pria berdiri diam. Bajunya lusuh penuh lumpur, darah mengering di dadanya. Wajahnya, wajah Raka. Tapi matanya kosong, memandang ke arah hutan, seperti masih bersiap menghadapi perang yang belum berakhir. Sejak malam itu, warga mulai melihat sosok pria berjalan keliling desa setiap tengah malam. Langkahnya pelan, tapi pasti, seperti mengitari batas wilayah. Tak ada yang berani mendekat. Dari kejauhan, wajahnya samar, tapi seragam pejuangnya tak pernah berubah. Lusuh, basah, penuh tanah. Aneh, sejak bayangan itu muncul, pasukan Belanda tak pernah lagi berani masuk desa. Anak-anak berbisik di balik pintu, "Itu Raka, dia belum pergi." Dan entah kenapa, semua orang percaya. Seno sering terbangun saat malam sudah larut. Dari luar rumah, terdengar langkah berat, pelan, tapi jelas, seperti seseorang berpatroli. Lalu, suara lirih menyusul di antara desir angin. "Jaga ibu, jaga desa." Seno memberanikan diri membuka pintu. Jalan desa kosong, hanya kabut tipis menggantung. Tapi bau tanah basah dan darah yang mengering terasa begitu kuat, membuatnya tahu, Raka baru saja lewat. Tahun demi tahun berlalu, perang berakhir. Tapi setiap malam, langkah itu masih terdengar. Warga percaya, Raka tak pernah benar-benar pergi. Ia bukan hanya arwah pejuang, tapi penjaga yang menepati janji meski sudah mati. Tak ada yang berani mengusirnya, karena mereka tahu, keberadaan Raka adalah alasan desa ini tetap aman. Dan di setiap doa, namanya disebut, meski makamnya tetap tanpa nama. Suatu malam, seorang anak desa sakit keras. Ibunya bersumpah melihat seorang pria berseragam lusuh berdiri di depan rumah, menatapnya lama, lalu mengangguk sebelum menghilang ke kabut. Pagi harinya, anak itu sembuh seolah tak pernah sakit. Sejak saat itu, warga selalu berkata kepada anak-anak mereka, "Jangan lupakan orang yang berkorban untukmu." Bahkan kematian pun tak memisahkan mereka dari janji. Dan di setiap malam berkabut, sosok itu masih berkeliling desa, menjaga tanah yang ia cintai, untuk selamanya. Prime, terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Lorong Misteri akan selalu punya kisah yang siap bikin bulu kuduk merinding, dan jika mau request judul cerita, silahkan komen di kolom komentar di bawah. Kami akan buatkan untuk kalian.